Kembali lagi di channel Potarium. Setelah sekian lama nggak update, kali ini saya akan update sedikit mengenai tips dan trik bagaimana ular supaya makannya lancar. Nah, berhubung ini tengah minggu dan kita semua sedang work from home, jadi ya saya sambil bersih-bersih ya. Bisa sih saya bersih-bersih akhir minggu, tapi karena sekarang semua hari sama aja ya nggak masalah. Oke, jadi yang pertama itu tips untuk memberi makan supaya ular tidak mogok makan atau dia mau makan secara rutin, itu adalah menghindari handling berat sebelum pemberian pakan. Jadi misalkan ini ular, saya akan bersihkan kandangnya, saya akan ambil dia, keluarkan dari kandangnya, akan handling, maka idealnya di hari ini tidak akan saya beri makan, atau mungkin akan saya beri makan besok atau lusa. Ini tiger yang kemarin yang sempat kutuan, yang sekarang udah bersih, alhamdulillah udah sembuh. Biasa pakai hook training untuk supaya dia sadar saya bukan makanan. Lalu kita simpan sebentar di kotak penampungan. Oke, nah itu mengenai handling berat. Kenapa? Karena biasanya ular-ular yang belum terbiasa di handling itu, jika mereka di handling dengan berat, mereka biasanya akan agak stres sedikit dan tidak mau makan. Itu sama juga kalau kayak teman-teman pasti pernah dengar ular supaya nggak defense kandang dikasih makannya di luar kandang. Nah, sebetulnya itu juga kadang-kadang tergantung ularnya juga ya. Suka ada ular yang mau-mau aja, dia nggak masalah di cara pemberian pakannya seperti itu. Tapi kadang ada juga ular yang nggak mau, jadi mereka lebih suka makan di kandangnya sendiri. Kalaupun itu defense kandang, gampang dengan trik yang tadi itu bisa kita lakukan. Jadi pakai hook atau pakai benda lain untuk menyentuh kepalanya. Karena kalau perlu teman-teman tahu, di ular itu mereka biasanya ada 3 mode normalnya ya. Ada mode tidur, istirahat, kemudian mode berburu, dan mode biasa, mode penasaran. Nah, kita itu pengennya handling ular pada saat dia mode penasaran. Kalau ular diem saja, itu mungkin bisa kita asumsikan dia tidur. Nah, dari tidur itu kalau kita langsung pegang, tiba-tiba bisa jadi dia switch dari mode tidur pindah ke mode berburu. Jadi itu yang bikin mungkin teman-teman digigit di kandang dan lain sebagainya. Oke, nah sementara saya masih pakai kertas untuk ular ini, nggak masalah. Jadi sambil nunggu keadaan di luar normal dan kita bisa membeli supply lagi, sementara saya pakai kertas dulu. Kebetulan di sini banyak kertas bekas. Nah, jadi itu tadi trik yang pertama, hindari handling berat sebelum memberi makan. Tapi itu tergantung juga ke karakter masing-masing ular. Oh ya, satu lagi, itu sesekali ada baiknya juga teman-teman coba memberi variasi pakan. Tips yang kedua, jadi kalau biasanya dia makan ayam atau makan tikus tapi makannya nggak lancar, mungkin teman-teman bisa coba switch atau ganti makan ke anak ayam mungkin atau anak puyuh. Jadi jadi ada variasi gitu, ularnya juga nggak bosan. Teman-teman juga pasti bosan kan kalau tiap hari makan itu aja. Nah, untuk ular seperti ball python mungkin saya tetap rekomendasi tikus ya. Tapi kalau ular untuk retik yang di alamnya sendiri kita tahu dia makan cukup banyak mangsa, mulai dari unggas sampai mamalia, itu nggak ada salahnya teman-teman coba. Nah, untuk minggu ini saya coba kemarin
beberapa hari yang lalu untuk Retic Super Dwarf dan Retic Tiger ini saya coba kasih ceker ayam. Kalian bisa lihat videonya di sini. Mereka sempat ragu-ragu, tapi akhirnya tetap mau juga. Ya, buat tips untuk yang suka ngasih makan ceker, kalau ularnya masih kecil dan cekernya agak gede seperti ular saya, itu ada baiknya dipotong di jari-jari ayamnya. Jadi disisakan satu jari aja supaya nelannya lebih gampang. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tips berikutnya, itu mengenai ukuran pakan. Teman-teman yang udah tahu pasti, yang sering lihat harus tahu ini ular apa. Ini ular Super Dwarf Karompa 100% pure, jadi ini cebol banget. Waktu awal datang ke sini saya selalu beri makan dia pinkies yang masih pink. Itu pun pinkies mencit, jadi kecil banget. Nah, kemudian baru kemarin saya coba kasih dia jumper. Jadi setelah berapa bulan ini, saya di sini sejak Januari sampai bulan keempat April, itu dia akhirnya pindah ke makanan yang lebih besar. Kenapa? Karena dengan makan mencit itu saya perhatikan biasanya seminggu dia masih tenang-tenang saja, tapi setelah diganti makan dengan sebelum saya ganti dan tetap mencit, itu 3 hari dia udah mulai kelaparan. Akhirnya saya mulai switch dia ke mencit minggu kemarin. Dengan demikian diharapkannya sih dia lebih kenyang ya, berarti dia udah perlu makan yang lebih besar. Teman-teman bisa lihat ukuran ularnya juga sih buat dapat patokan dia kasih makan seberapa. Biasanya kalau untuk ball python saya ngasihnya itu ukurannya selingkar tubuhnya yang paling tebal. Jadi jangan khawatir kalau lebih besar daripada kepalanya, karena ular itu mulutnya fleksibel, rahang bawahnya bisa dilepas, jadi dia bisa nelen mangsa yang lebih besar daripada kepalanya, nggak masalah. Ini habis ganti kulit rupanya, ini agak tricky, dia kabur-kaburan. Itu kenapa saya pakai hook, dia belum biasa di handling pakai tangan. Dia belum biasa di handling pakai tangan, jadi mari kita hindarkan dia dari lari-lari yang tidak perlu. Oke, ini juga tips handling untuk baby ular yang masih gampang stres. Dengan gini dia nggak bisa kemana-mana. Nah, ini kelemahannya pakai kandang dari yang ada kertas bekasnya, itu printer tinta printnya tembus semua. Jadi kalau mau kalian bisa pakai kertas koran yang bahan kertas koran tapi yang belum di print, itu lebih, menurut saya lebih oke ya buat ular. Jadi nggak ada noda-noda yang bisa nempel di ular. Kalau ini kadang suka nempel. Tintanya sering nempel di badan ular, jadi bukan pemandangan yang bagus. Untuk pembersihan kandang biasa saya masih pakai cairan Biclean. Kemudian dilap aja. Nah, jadi kembali lagi tadi, tips yang kedua itu adalah memilih size pakan. Jadi teman-teman harus perhatikan ularnya juga untuk tahu kira-kira udah waktunya belum sih ular teman-teman ini pindah ke pakan yang lebih besar gitu. Karena nggak mungkin kan ularnya akan makan pakan size kecil terus gitu. Dan itu juga diperhatikan kadang-kadang, soalnya kalau kita switch gitu agak susah carinya. Kalau misalkan pindahnya jauh, apalagi misalkan dari retic yang tadinya 2 meter terus mulai 3 meter harus mulai makan yang kelinci atau ayam, ya itu konsekuensinya gitu. Kalau pengen yang awet makannya kecil sih, mungkin teman-teman bisa tetap stay ke spesies ular-ular yang kecil ya, kayak misalkan corn snake. Ball python juga paling maksimal rat yang gede, itu udah maksimal banget. Trik lain juga untuk ular-ular yang sering mogok, mungkin kalian bisa coba-coba juga pakai menu
makan yang habis yang hidup mungkin. Beberapa ular soalnya sampai kapanpun akan selalu memilih makanan hidup dibanding makanan mati. Sementara beberapa ular malah lebih suka yang mati daripada yang hidup. Jadi tergantung preferensinya juga. Mungkin juga ada trauma juga. Karena beberapa ular mungkin dia punya pengalaman buruk, pernah digigit tikus dan lain sebagainya, jadi dia lebih suka makan yang udah mati, atau bahkan kadang mogok makan sama sekali. Nah, itu yang harus kita hindari. Jadi coba aja gitu, apalagi untuk baby ya, teman-teman harus coba-coba. Baby sih biasanya saya di sini kasih makan pertama masih yang hidup dulu, terus lama-lama pindah ke yang beku gitu. Atau kalau emang kelihatannya saya yakin ya langsung aja beku gitu. Dan teman-teman bisa tanya sebenarnya ke yang jual, tadinya dia dikasih makan apa di sana, apakah makan mencit, apakah rat, atau hidup, atau mati, dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau beli ular, kalau pengen tahu perawatannya, yang paling jelas ya ke yang jual gitu, kebiasaan ularnya seperti apa. Soalnya saya cukup banyak dapat DM di Instagram, mereka sering nanya ularnya nggak mau makan kenapa. Ya saya bukan yang nggak mau ngasih tahu, coba membantu, tapi ya nggak tahu karena yang tahu yang ngerawat punya, yang lebih tahu pasti yang punya. Jadi saya cuma bisa ngebantu dikit-dikit aja, kira-kira oh mungkin lagi stres dan lain sebagainya. Kondisi kandang juga penting. Kalau dia pindah kandang baru dibeli, bisa jadi dia belum mau makan, itu biasa, apalagi untuk bayi ular. Kalau untuk ular-ular yang udah gede sih, udah established, biasanya nggak masalah, makan langsung makan aja. Tapi untuk bayi ular biasanya kondisi kandang itu sangat sangat berpengaruh ya terhadap nafsu makan. Jadi coba dibikin yang nyaman, dikasih hiding cave dan lain sebagainya. Nah, jadi kandang itu penting. Masalah kenyamanan kandang untuk ular, jadi jangan pelit sama kandang. Buatlah kandang senyaman mungkin untuk ular supaya mereka merasa betah dan nyaman. Dan nyaman untuk ular itu belum berarti nyaman untuk kita gitu, karena bisa jadi kita nggak akan sering lihat ularnya, mereka akan sering sembunyi dan lain sebagainya. Tapi ya itu resikonya gitu, kalau kita mau melihara ular dengan baik ya kita harus ngasih yang terbaik untuk ularnya, karena mereka ini kan hewan liar. Dan yang saya sering juga dapat DM itu adalah masalah ngasih makannya bisa nggak selain ular, karena selain tikus, karena seringnya orang geli kalau ngasih makan tikus. Ya mau gimana ya, sebagian besar ular itu makannya tikus, kecuali mungkin bisa miara retik yang doyan makan ayam dan lain sebagainya. Jadi ya tahulah resikonya kalau beli ular, harus urusan sama tikus. Nah, tips lain yang nggak kalah penting itu adalah untuk ular-ular baru, ular bayi, bisa jadi jangan diliatin gitu. Waktu mereka baru mau mulai makan, jangan terlalu sering dilihatin, karena bisa jadi mereka masih takut. Mereka menganggap kita itu pemangsa yang besar dan mereka takut ngelihat kita. Udah kalau kayak gitu, mereka nggak mau makan tuh biasanya. Jadi setelah dikasih, kalau ularnya udah piaraan lama dan udah oke-oke aja sih nggak masalah, bisa langsung diliatin, mau diliatin berapa lama. Tapi kalau ularnya teman-teman tahu ularnya itu sensitif, ya jangan diliatin gitu, ditinggal aja, ditinggal di tempat yang tenang, kasih langsung tinggal, nggak usah diliatin. Nah, itu tips yang nomor berapa tuh, saya udah lupa, nggak tahu nomor berapa. Nah, oke, kita coba kembalikan dia ke kandangnya tanpa insiden dia kabur. Terus kalau teman-teman lihat, mungkin ular tadi retik sama ini, retiknya kecil banget, kayak beberapa bulan nggak nambah gede gitu kan. Kenapa sih? Jadi kalau di sini saya cuma kasih makan biasanya seminggu sekali atau kadang-kadang 2 minggu sekali. Untuk retik super dwarf mereka kadang-kadang seminggu nggak mau makan, jadi kayak diloncatin gitu. Mereka makannya 2 minggu sekali, kadang seminggu sekali. Tiap minggu sih saya tawarin, tapi kadang-kadang nggak dimakan. Nah,
Jadi yang perlu teman-teman sadari, kalau teman-teman lihat di alam, retik itu biasanya badannya slender dan berotot. Jadi karena mereka kadang naik pohon, kadang di bawah, kadang berenang. Jadi mereka perlu badan yang proporsional, yang atletis istilahnya. Jadi teman-teman harus kasih makannya kira-kira, nggak bisa di-push gila-gilaan. Nah, di-push juga dikasih makan dengan paksa, size besar, dan katakanlah 3 hari sekali atau 5 hari sekali dengan sangat sering, itu berbahaya dalam jangka panjang karena itu membuat obesitas, dan obesitas itu ada hubungannya dengan penyakit jantung. Nggak cuma di orang, jadi di ular pun itu bisa terjadi. Mereka bisa kena sakit dan itu memperpendek usia. Itu yang terjadi kalau sering ada cerita tentang sudden death atau ularnya mati tiba-tiba. Bisa jadi itu karena pemberian pakan yang sangat dipaksakan seperti itu. Dalam jangka pendek mungkin paling buruk-buruknya mereka mogok makan. Jadi tiba-tiba ular nggak mau makan padahal sebelumnya lancar. Karena teman-teman mungkin ngasihnya kebanyakan dan terlalu sering. Nah, itu juga, jadi teman-teman harus mempertimbangkan juga masalah itu. Apakah jangan-jangan teman-teman selama ini ngasih makan ularnya keseringan gitu? Karena emang ngelihat ular makan itu menyenangkan sih. Saya juga senang ngasih makan ular gitu. Tapi dipikirin juga, mungkin kita sebagai orang juga hobi makan ya. Cuma ular ini kan pemangsa oportunis. Karena mereka di alam belum tentu ketemu makanan tiap minggu. Nah, teman-teman kan sebagai pemilik bisa menyediakan makanan setiap minggu. Jadi tugas teman-teman itu mengendalikan apa yang mereka makan. Oke. Yang ketiga ini yang ular yang lain, bull python. Jadi tadi kita udah ngebahas masalah perilaku ular ya. Mereka ada beberapa mode, yaitu makan, tidur, berburu, tidur, sama penasaran, yang bisa kita ajak main waktu penasaran. Nah, ini ball python sedang masa musim kawin. Jadi kadang-kadang waktu musim kawin ular juga nggak mau makan. Jadi untuk jantan terutama itu nggak usah khawatir teman-teman. Dan untuk betina biasanya mereka akan mogok makan saat masa mulai ovulasi dan setelah ovulasi. Jadi setelah mereka sedang membangun telurnya, mereka biasanya mogok makan sampai mereka bertelur. Jadi teman-teman juga nggak usah khawatir kalau emang lagi dikawinkan terus mereka mogok. Nah, yang jadi perhatian itu jika jantannya tiba-tiba jadi terlalu kurus dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik masalah ular ini. Jadi nggak cuma jadwal makannya juga aja, tapi juga kondisi fisiknya gimana. Kebetulan bull python yang ini masih rajin makan walaupun lagi kawin, jadi nggak ada masalah. Dia masih lancar-lancar aja makannya, sama sekali nggak ada masalah. Yang betina udah mulai mogok makan. Nah, sebagai sedikit update aja, jadi kemarin itu sempat ada pilek di sini. Jadi jantan cinnamon yang baru itu saya dapat itu kena pilek, terus sempat dikarantina. Tapi karena saya sering pergi keluar kota, jadi nggak sempat diamati secara intens, dan ternyata badannya semakin kurus dan dia tetap nggak mau makan selama 3 minggu, hampir 1 bulan kalau nggak salah. Nah, di minggu atau ketiga atau minggu keempat itu saya bawa ke dokter reptil yang ada di Jakarta Selatan. Nanti saya di Pet Care namanya, nanti saya mention di bawah tempatnya kalau teman-teman mau ke sana. Nah, jadi di sana dia dapat suntikan antibiotik sama infus karena dia udah terlalu kurus, nggak makan. Nah, jadi kemarin tuh agak terlambat karena terlalu lama, jadi akhirnya dia nggak bisa bertahan, jadi dia mati. Jadi dia selain nggak mau makannya karena pilek, dia juga nggak mau makan karena dia sedang habis kawin, dia sedang kawin. Nah, jadi akhirnya sekarang 2 betina itu saya isolasi juga gitu, karena 2 betina itu sempat dicampur sama jantan itu kan. Saya nggak tahu itu dapat pileknya dari mana, apa dari salah satu betina atau dari mana, atau dari saya yang megang ular lain yang bukan punya saya. Tapi ya udah, nggak masalah. Itu jadi pelajaran juga. Jadi
Kalau ada gejala pilek dan lain-lain, itu langkah paling awal itu adalah naikkan suhu kandang. Penyebabnya bisa macam-macam, jadi penyebabnya bisa dari bakteri atau virus, itu yang bikin susah. Jadi kalau kita kenalnya pilek, tapi kalau di teman-teman hobis di Eropa atau di Amerika itu nyebutnya sebagai respiratory infection atau infeksi pernafasan. Jadi penyebabnya bisa bakteri, bisa virus. Jadi untuk itu paling maksimal dokter paling bisanya ngasih antibiotik gitu, kecuali teman-teman mau tes lebih lanjut sehingga hasil tesnya lebih meyakinkan. Tapi kemarin karena kondisinya udah kayak gitu, dokternya cuma menyarankan di antibiotik dulu aja sama di infus gitu. Jadi ya udah, tapi ternyata tetap nggak terselamatkan gitu ya. Amsyong deh, cuma nggak masalah. Yang penting ular yang lain selamat. Jadi masih cukup sedih ya, cuma masih bersyukur karena ular yang lain masih baik-baik saja keadaannya. Nah, untuk update BP mungkin itu yang kemarin saya belum sempat bikin videonya. Oke, jadi kita sekarang kembali ke pakan lagi. Tadi kita udah ngomong ngalor ngidul. Nah, kemudian satu trik lagi yang teman-teman bisa coba itu adalah ngasih makan di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena dengan ngasih makan di malam hari itu teman-teman semacam menstimulus insting aslinya ular itu, karena ular kebanyakan adalah ular nokturnal, mereka berburu di malam hari. Jadi kalau teman-teman ngasihnya siang-siang, bisa jadi mereka waktunya tidur, mereka nggak akan tertarik. Tapi kalau teman-teman ngasihnya sore atau malam, bisa jadi mereka tertarik dan mau makan. Jadi itu ada beberapa trik terkait pemberian pakan ular. Nah, yang terakhir, ini sebenarnya buat teman-teman semua selama masa karantina itu, kalau teman-teman nggak bisa keluar atau kesulitan beli tikus, nggak dapat di mana, bisa coba pakai belanja online, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu untuk dikirimkan tikusnya menggunakan jasa-jasa pengiriman yang udah ada gitu. Jadi dengan demikian teman-teman bisa ngebantu rekan-rekan ojek online yang masih cari nafkah, ngebantu ekonomi lokal, ularnya makan, teman-teman seneng. Jadi di masa karantina buat saya itu win-win solution. Jadi saya kemarin juga untuk beli tikus beberapa kali sempat beli online. Jadi nanti beberapa link yang bermanfaat untuk beli mencit ataupun rat akan saya tag di bawah. Untuk Depok dan untuk Tangerang sih kayaknya banyak kemarin yang jual ya, Tangerang Selatan. Jadi kalau untuk Depok, Jakarta Selatan masih deket lah. Jadi silahkan teman-teman coba beli online. Jadi untuk video ini mungkin cukup sekian. Jangan lupa komen, silahkan like dan subscribe kalau dirasa video ini bermanfaat, karena berikutnya akan ada konten-konten lainnya. Dan karena work from home juga, itu jadi makin agak lambat karena kerjaan ternyata malah lebih sibuk dengan adanya kerja dari rumah dibandingkan kerja di kantor. Jadi ya harap maklum. Kalau mau tanya-tanya langsung yang lebih dibalasnya lebih cepat, itu silahkan kunjungi Instagramnya @potterium. Di situ saya juga update kegiatan sehari-hari di pemeliharaan ular atau trik-trik yang lain. Jadi silahkan follow juga kok. Oke, jadi video kali ini cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya.